Oke, ini Pak Jo jadi salah satu yang terpilih nih ya. Oke, saya ngajak Pak Jo, saya ingin untuk observasi kelasnya, gitu ya, berkaitan dengan program library visit. Oke, nah mungkin sebelum kita observasi, kita ngobrol dulu Pak Jo ya. Oke. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa nih Pak Jo kalau di library visit nih Pak Jo? Yang jelas tujuan pembelajarannya library visit itu adalah memanfaatkan perpustakaan dengan semaksimal mungkin ya, untuk apapun tujuan mereka, untuk mencari informasi, menumbuhkan minat mereka terhadap bidang-bidang yang mereka tekuni, kemudian dan itu membutuhkan keterampilan yaitu pengkatalogan sistem dari perpustakaan gitu. Dan karena perpustakaan adalah tempat untuk membaca, mencari informasi, itu membutuhkan konsentrasi dan tidak mungkin dilakukan kalau murid tidak mematuhi tata tertib seperti menjaga ketenangan. Oke. Ya. Jadi termasuk yang sebelumnya itu aktivitasnya menarik ya, ada apa storytelling atau apa tuh Pak Jo? Iya betul. Mungkin bisa diceritakan Pak Jo. Untuk menumbuhkan minat membaca, kita mengantar dulu ke mereka bahwa ini loh fiksi. Nah, untuk supaya mereka paham itu fiksi, saya storytelling. Kita menongeng dulu. Storytelling gitu ya. Storytelling dengan berbagai macam tema gitu. Ada yang temanya keluarga, tema berteman, tema konflik, dan ya, karena mereka juga perlu belajar permasalahan. Karena tentu saja hubungan antar hubungan sosial, hubungan keluarga pasti ada sesuatu yang perlu diantisipasi, kalau ada masalah perlu diselesaikan, dan itu bisa terwakili oleh fiksi, cerita yang di storytelling gitu. Nah, benefit buat mereka salah satunya juga menumbuhkan literasi dasar, karena saya itu membacanya per kata. Nggak peduli saya kata itu sulit atau baru buat mereka, tapi saya omongkan dulu, saya ucapkan menurut buku itu tadi. Jadi kata per kata itu memutuskan, terutama karena ini nanti kelas 1 SD ya, jadi masih dasar, mungkin mereka baru membaca, belajar membaca atau belajar menulis. Minimal mereka diberi aktivitas untuk menulis judul. Jadi literasi dari judul-judul itu, judul kan juga frasa, kadang-kadang kerja, kadang-kadang apa sifat dan sebagainya. Itu sih Pak. Nah, kalau dari tadi tujuan pembelajaran, kira-kira area pengembangan apa yang Pak Jo lakukan ini? Area pengembangannya? Pengembangan saya berarti ini Pak, desain kegiatan yang mendukung literasi tadi. Itu membaca bersama, merespon bacaan, storytelling, kemudian diskusi ya. Karena pastinya bacaan itu akan terkoneksi dengan dunia luar, artinya kehidupan dia di keluarga, di dunia yang bukan dari buku keluar, yang dari buku keluar. Berkaitan dengan tadi area pengembangan apa yang mau dikembangkan sebagai seorang guru Pak, dan dalam program library visit tadi? Berarti saya harus mengembangkan skill perencanaan. Karena dengan perencanaan yang baik, tujuannya bisa lebih maksimal tercapai. Contoh kegiatan yang contoh desain pembelajarannya berarti menyusun alokasi waktu untuk storytelling ada, nanti untuk lagu ada, karena ya tadi kadang-kadang ada selang-selang berupa lagu, ini ada cerita tentang tidur di lagu malam hari. Itu termasuk rencana pengembangan dan strategi ya, yang dibuat oleh Om Jo nanti dalam kelas gitu ya. Tapi menarik tadi, lagu-lagunya gimana caranya dapat inspirasi Pak Jo? Lagu itu kan lagu anak-anak itu ada banyak, dan kita ini sesuaikan aja liriknya. Nah itu termasuk dalam perencanaan, karena kalau tidak biasanya kita nggak teringat. Nah kalau direncanakan itu misalkan lagunya A B C D E F G, tapi nanti temanya liriknya nggak A B C D E, liriknya tentang menjaga lingkungan misalnya, mewaspadai tidak buang sembarangan, atau tentang kasih sayang. Nah nanti itu untuk perencanaan ini, karena nanti skill perpustakaan itu kan berarti memilih buku yang sesuai. Nah itu kan berarti siswa harus tahu kategori atau klasifikasi. Itu memerlukan waktu lebih dari beberapa sesi. Nah itu harus direncanakan. Jadi nggak bisa langsung satu sesi gitu ya. Kira-kira untuk sesi terdekat ini apa berkaitan
satu persatu. Memang dulunya saya pernah memberikan satu sesi langsung semua, dari psikologi sampai buku sejarah. Tapi saya coba langkah baru, yaitu hanya fokus di satu sesi satu kategori saja. Karena kategori itu pun luas sebenarnya. Iya, betulnya. Psychology and philosophy itu sudah aneh gitu menurut saya. Ini kalau tadi kelas 1 nggak mungkin kita filosofi. Kelas 1 apa kira-kira kalau yang tepatnya anak kelas 1 SD? Studi tentang pemikiran. Kalau psikologi studi tentang emosi. Dan kalau kelas 1 nih, ya, yang paling cocok nih apa? Kegiatannya ya. Kalau tadi klasifikasi kan kalau filosofi itu SMA ya gitu. Iya. Tapi kalau anak-anak kelas 1 apa biasanya? Iya, jadi karena raknya sudah ada dan memang diadakan untuk sesuai dengan sistem, maka itu harus diperkenalkan. Walaupun itu sulit gitu, kayak filosofi tadi. Akhirnya kita ke pemikiran-pemikiran kayak kebangsaan, kekeluargaan, kayak gitu. Kita harus sediakan dulu bukunya semuanya, supaya mereka tahu ini loh. Kita kalau mau mencari buku yang terkait itu ke sini. Psikologi ya, emang sulit emang. Kemarin kami diskusinya ya lumayan membutuhkan waktu sih. Iya. Untuk hanya menjelaskan pertama, buku ada klasifikasi. Kedua, masuk ke dalam klasifikasi yaitu psikologi. Menarik. Oke. Jadi mungkin nanti saya akan coba lihat ya di kelasnya Pak Ju gitu ya, dan kita akan diskusi lagi setelah kita observasi kelasnya gitu ya. Terima kasih Pak Jo ya. Terima kasih. Om Jo mau lihat, Om Jo mau tunjukkan ada I like books. I like books. Ada monyet yang suka baca. Dia baca buku sambil bawa buku dan dia pergi ke luar angkasa yang isinya buku. Di luar angkasa ada buku, guys. Bajunya ada, baju astronotnya ada bukunya. Kalau mau bicara angkat tangan dulu ya. Saya Om Jo tunjuk 2 orang saja, oke? Siapa ini Bu? Rehan. Apa Rehan? Sama dong kayak gambar kasih makan. Itu siapa Bu? Aku. Gila. Nanti kamu dapat giliran sudah. Masa bauku nanti jatuh. Oh, kalau keluar angkasa bawa buku nanti jatuh kemana? Jatuh ke bumi. Oh, ya. Saya lanjut dulu ya. I like books. I like books. Nanti saya lanjut. I like books. I like books. Tapi panjang. Highlight tanggal. Like books. Funny books. Buku yang lucu. Awas guys, ada pisang di jalan. Tapi dia tapi ada hantu di belakangnya. Segera, jangan ikut ngomong. Angkat tangan dulu. Nanti dulu. Scary books. Di belakangnya ada bayangan. Apa Zuma? Ada kopi. Zuma? Oh, tidak ada hantu. Ini hanya apa berarti? Bayangan. Apa Syira? Kalau buku di luar angkasa. Kamu kok masih buku di luar angkasa? Kita udah ganti topik nih, Syira. Sekarang scary book, buku yang seram, ya. Nanti saya lanjut dulu. Kan masih pindah-pindah duduknya yang benar di mana kamu tadi? Ini temennya terdesak. Cross dulu. And scary books. Fairy tales.
public. This one is general, not public. Itu public library. Nah, kan berarti nggak bisa. Nah, berarti saya harus betul. Pinter kan ya? Dia tuh emang pinter gitu. Oh iya. Grouping. Nah, sudah ada yang nyebut history. Ini saya bikin spider web ya. Mana? Ini kan itu. Class. Tadi sudah ada yang nyebut history. Aku tahu. Kayak ada buku hayalan Pak. Buku hayalan. Buku bohongan kayak super Pak. Itu namanya Fiction. good fiction. Fiction and non-fiction. Fiction and non-fiction. Banget ya. Ini termasuk non. Fiction. Ini nggak bisa digaris ke sini ya karena ini fiction. Legacy. Ini non. Kok nggak legacy? Iya ya. Ada sekolahnya, ada sekolah juga. Awas ya. Apa lagi yang kamu tahu groupingnya? Tanya. Yang lain, saya nggak fokus. Ya? Ayah. Beda. Ya, beda. Honda, mobil Honda. Kamu udah pernah lihat spellingnya fiction? Nggak pakai F. Fiction, bukan fiction. Ya, terjawab ya. Lagi ya, kamu. Saya tahu maksudnya, tapi nggak tahu maksudnya. Aku tahu Pak, kemungkinan kelas Nggak. Kita skip dulu. Nah, kamu tuh hidup 00 until 099. 000 until 099. Saya hapus dulu biar kalian bisa. Sekarang saya kasih quiz. Siapa bisa menemukan kategori 000 sampai 099 dimulai dari grup Dragon. Dragon siapa aja? Dragon apa namanya? Dragon. Dengar. Syaratnya guys nggak boleh ngomong. Seorang pun nggak boleh. Kita mencari kategori ini. Coba. Dragon berapa orang? Coba dia. Oke, silakan berangkat. Dragon, berangkat. Dragon ya, bukan yang lain. Dragon. Bukan. Boleh, silakan cari kemana-mana ya, yang bisa kalian temukan. Yang lain juga boleh ancang-ancang. Makin. Pagi Pak Jo. Pagi Pak. Waduh, senang sekali ya kemarin saya lihat kelasnya Pak Jo ini seru dengan anak-anak kelas 1 ya. Oke. Nah, beberapa hal mungkin yang perlu saya sampaikan Pak Jo ya berarti refleksi kemarin, wah senang banget di suasana belajarnya menjadi seru, nyaman gitu ya. Karena Pak Jo juga storytelling dan bawa gitar kemarin ya, sesuai dengan diskusi kita sebelumnya lagu gitu ya, menyanyikan lagu sesuai dengan temanya. Tapi kemarin temanya apa Pak Jo? Karena temanya tentang keluarga dan teman, Iya. permasalahan ya seputar teman dan Keluarga dan teman gitu ya. Iya, maka lagunya tentang nasi goreng. Nasi goreng, wah seru banget ya. Oke, jadi kemarin saya lihat memang anak-anak cukup fokus gitu ya mendengarkan ceritanya, kemudian Pak Ju juga memberikan ekspresi wajah dan intonasi yang bagus banget gitu ya. Kemudian juga beberapa murid saya lihat banyak angkat tangan gitu ya, ngomong tentang bukunya seru gini dan seterusnya gitu ya. Dan mereka itu tertarik karena masih kelas 1 mungkin lebih fokus tadi di gambar-gambarnya gitu. Tadi Pak Ju menjelaskannya per kata-kata gitu ya, per satu kata gitu ya. Oke. Nah, menurut Pak Ju nih apa refleksi dari pembelajaran kemarin Pak Ju? Refleksinya berarti
bergantian nih Pak. Bergantian, betul. Misalkan yang lain masih belum selesai tapi yang ini sudah Iya ya, kemarin saya lihat oke, jangan ngomong dulu sebelum angkat Iya. tangan gitu ya. Jadi angkat tangan dulu baru ngobrol ngomong. Iya. Nanti kalau udah ngomong gantian lagi gitu ya. Iya. Belak-belakan. Oke cuy. Memang itu akan berlaku di masyarakat juga nanti kalau Betul. mereka Masih ada waktunya gitu ya. Iya. Pertama. Yang kedua apa lagi Pak Cu yang muncul refleksi dari kemarin? Refleksi dari kemarin untuk penyampaian tentang kategori buku memang itu hal yang terlalu abstrak, Iya, membutuhkan sesuatu yang hands on, sehingga mungkin depannya akan menyampaikannya itu bisa melalui beberapa macam media. Tidak hanya kalau kemarin metodenya saya masih ceramah menjelaskan bahkan ya memang mereka ada sih yang hands onnya, tapi mungkin itu akan memperkaya nanti. Untuk ini ya mungkin worksheet gitu Sesuatu ya. yang dipegang mungkin kelihatan gitu bisa ya. juga ini Pak Asto menyampaikan melalui media video dulu. Oke. Ini loh orang sedang memilih kategori psikologi misalkan, psikologi itu seperti ini pembahasannya, karena dengan beberapa media bisa jadi membantu untuk Iya iya. Apalagi masih kelas 1 nih ya, terutama Iya, mereka masih proses perlu yang belajar dulu ya, konkret ya. dulu ya, belajar yang mungkin dipegang gitu, Betul. kelihatan gitu ya, Iya. strateginya. Oke, menarik sekali Pak Ju. Untuk rencana tindak lanjutnya apa nih yang bisa disiapkan ke Ya, depan? tentunya nanti mencoba kuis-kuis, tapi menggunakan alat peragam mungkin. Kuis ya, Ya, oke. kuis yang beralat peragam. Jadi misalkan mencari buku tentang perasaan takut. Iya iya iya. Nah, dengan itu, dengan dibantu alat peragam misalkan kode klasifikasi buku tersebut gitu. Iya, iya. Kalau bukunya non fiksi ada di rak yang sebelah mana gitu. Oke. Apa fungsinya nanti itu sebagai clue, sebagai petunjuk Oke. mereka mencari. Kita Apa punya banyak seperti itu ya, lo- mungkin pakai iPad kita gitu ya. Nah, itu Jadi juga kalau bisa. anak-anak bisa langsung bisa Oh, iya. proses Sistem, ya. menggunakan teknologi tentunya. Ya, Mungkin ya. bisa dijadikan satu rencana tindak lanjut gitu. Betul, ya. Menarik. Karena memang sudah ada sistemnya di sekolah dan bisa diakses dari di mana saja, termasuk dari rumah, maka itu juga perlu diperkenalkan nanti. Jadi yang juga, ya, Iya. Oke. pencarian. Oke, terima kasih Pak Jun Terima sudah kasih. ngobrol ya. Iya. Seru banget ini mungkin program yang seru banget untuk meningkatkan literasi kita ya. Iya. Saya pikir ini bisa dipakai di semua sekolah. Semua sekolah. Kita coba terapkan di Betul. semua sekolah gitu ya, untuk library fisik ini. Iya, semangatnya sama sih, pastinya semangat literasi dan Meningkatkan literasi kita minat ya. baca, ya. Minat